Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Newcastle United dikabarkan berminat mendatangkan Neymar dari PSG. Sementara Manchester United bersedia melepas Cristiano Ronaldo di musim panas ini. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Newcastle United yang dikabarkan sedang membidik Neymar yang sebelumnya dirumorkan bakal didepak oleh PSG. Di klub Inggris lainnya ada Nottingham Forest yang resmi mendatangkan Dean Henderson. Neymar dilaporkan akan segera cabut dari Paris Saint-Germain. Pasalnya penyerang Brazil itu nggak masuk ke dalam rencana pelatih baru PSG yakni Christophe Galtier. Dilansir dari 90 Min, sang agen Neymar mencoba menawarkan kliennya ke Manchester United. Sang agen menilai kalau skuad Setan Merah memiliki finansial yang memadai. Selain itu Manchester United juga tengah mencari penyerang baru. Tetapi sayang Neymar diprediksi kesulitan bergabung ke Old Trafford. Sebab Erik ten Hag lebih memprioritaskan Frenkie de Jong. Newcastle United menjadi klub paling aktif di bursa transfer musim panas ini. Setelah berhasil menikung AC Milan merekrut Sven Botman, kini The Magpies dikaitkan akan merekrut Neymar. Neymar sendiri berkemungkinan besar akan cabut dari PSG. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi ingin mengubah strategi dengan membangun tim tanpa banyak pemain bintang. Kabarnya sang kapten Joelinton mencoba merayu Neymar untuk merapat ke James Park. Dia bahkan sudah menyiapkan nomor punggung 10 kepada penyerang asal Brazil tersebut. Inter Milan resmi mengumumkan Henrikh Mkhitaryan sebagai rekrutan terbaru mereka. Kabarnya Nerazzurri mengikat kontrak Mkhitaryan dengan durasi selama 2 tahun, tepatnya sampai tahun 2024. Di Inter Milan, Mkhitaryan akan menerima gaji 3,6 juta euro per musimnya. Sebagai informasi, Mkhitaryan sendiri menjadi rekrutan keempat Inter pada bursa transfer musim panas ini. Nottingham Forest resmi mendatangkan penjaga gawang Manchester United yakni Dean Henderson. Kabar kedatangan Henderson itu mereka sampaikan lewat Twitter resmi klub. Henderson akan menjadi pemain pinjaman hingga akhir musim 2022-2023. Sayang Nottingham sendiri nggak punya opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Henderson akan mendapat gaji sekitar 110.000 euro per pekan. Di musim lalu Henderson memang kalah saing dari David De Gea dan terbukti Henderson baru memainkan 3 laga di berbagai kompetisi. Manchester United mengajukan tawaran 45 juta euro kepada bek tengah Ajax Amsterdam yakni Lisandro Martinez. Kita beralih ke rival MU yakni Liverpool yang memberikan nomor punggung 19 kepada Harvey Elliott. Manchester United tengah mempersiapkan tawaran untuk merekrut bek tengah Ajax Amsterdam yakni Lisandro Martinez. Kini The Red Devils siap melayangkan tawaran kepada Martinez. Skuad asuhan Erik ten Hag itu sudah menyiapkan dana sekitar 45 juta euro. Dari dana tersebut jika dirinci, Martinez akan mendapat bonus sebesar 4 juta euro. Tawaran The Red Devils itu sudah mendekati harga yang diinginkan Ajax. Sebelumnya skuad The Jordan ingin melepas Martinez dengan kisaran harga 50 juta euro. Eric Bailly dikabarkan gak bahagia di Manchester United. Pasalnya di musim lalu bek asal Pantai Gading itu jarang mendapat menit bermain di skuad The Red Devils. Oleh sebab itu Bailly dirumorkan bakal cabut dari Old Trafford. Bek berusia 28 tahun ini disebut masih ingin berkarir di Inggris dengan bergabung ke Fulham. Fulham sendiri memang sedang membutuhkan pemain di sektor bek tengah. Mereka menganggap Bailly menjadi pemain yang cocok untuk mengisi posisi tersebut. Liverpool resmi memberikan nomor punggung 19 untuk Harvey Elliott. Sebelum menggunakan nomor punggung 19, Elliott terlebih dahulu mengenakan nomor punggung 67 di skuad The Reds. Kabarnya nomor punggung 19 itu merupakan peninggalan Sadio Mane sebelum akhirnya Mane menggunakan nomor punggung 10. Nomor punggung 19 memang bukanlah nomor asing di skuad The Reds. Sebelumnya nomor punggung itu pernah digunakan oleh Ozan Kabak, Stewart Downing, Ryan Babel, sampai Fernando Morientes. Arema FC dipastikan lolos ke semifinal Piala Presiden setelah menekuk Barito Putra lewat babak adu penalti. Masih di sepak bola tanah air guys, ada timnas Indonesia U19 yang bermain imbang 0-0 atas Vietnam. Arema FC bertanding melawan Barito Putra di babak perempat final Piala Presiden 2022. Berlaga di Stadion Kanjuruhan, kedua tim bermain imbang dengan skor kacamata. Hasilnya laga yang berakhir imbang itu dilanjutkan ke babak adu penalti. Pada sesi adu penalti, dua eksekutor Barito yakni Renan Alves dan Dedi Hartono gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Arema FC pun mengakhiri sesi adu penalti dengan kemenangan 5-4. Itu artinya skuad Singoedan dipastikan lolos ke babak semifinal Piala Presiden.
Timnas Indonesia U19 bertanding melawan Vietnam di laga perdana Piala AFF U19. Bertanding di Stadion Patriot, kedua tim bermain imbang dengan skor kacamata. Sedang babak pertama, kedua tim bermain dengan tempo yang cukup cepat. Pada menit ke-26, skuad Garuda mendapat peluang setelah Subhan Fajri melakukan tembakan dari dalam kotak penalti. Tetapi sayang, tembakan itu gagal berbuah gol setelah justru membentur rekan sendiri yakni Ronaldo Kuateh. Hasilnya sampai peluit panjang dibunyikan, skor 0-0 gak berubah. Manchester United mempersilahkan Cristiano Ronaldo untuk pergi. Kita jauh ke Spanyol, ada Barcelona yang ingin memperpanjang kontrak Ousmane Dembele selama 2 tahun ke depan. Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Alasannya karena Ronaldo masih ingin berkarir di Liga Champions pada musim depan. Selain itu, Ronaldo juga ingin bergabung ke klub papan atas di akhir sisa karirnya. Pemain asal Portugal itu akan cabut seandainya ada tawaran yang cocok. Kabarnya udah ada 3 klub yang berpotensi merekrut sang bomber. Ketiga klub itu mulai dari Chelsea, Bayern Munchen, dan Napoli. Lewat Instagram resminya, FC Nantes mengumumkan kedatangan gelandang asal Perancis yakni Moussa Sissoko. Sissoko didatangkan dari Watford dengan mahar sebesar 2 juta euro. FC Nantes mengikat kontrak Sissoko selama 2 tahun, tepatnya sampai tahun 2024. FC Nantes sendiri bisa dibilang menjadi klub beruntung bisa merekrut Sissoko. Sebab di musim lalu Sissoko menjadi andalan di lini tengah Watford dengan mampu memainkan 38 pertandingan di berbagai kompetisi. Ousmane Dembele sering diberitakan bakal hengkang dari Barcelona. Pasalnya, winger Prancis itu belum menaikkan kontrak barunya di Camp Nou yang sudah berakhir di bulan Juni kemarin. Kabar terbaru menyebut kalau Blaugrana ingin memperpanjang kontrak Dembele sampai tahun 2024. Di musim lalu, Dembele sendiri memang kerap menjadi andalan sang pelatih Xavi Hernandez. Terbukti mantan penyerang Borussia Dortmund itu mampu memainkan 32 pertandingan di berbagai kompetisi. Barcelona enggan memperpanjang masa peminjaman Luuk de Jong dari Sevilla. Terbaru penyerang asal Belanda itu resmi kembali ke pangkuan PSV Eindhoven. PSV menebus biaya transfer de Jong sekitar 3 juta euro. Selain itu, pemain yang dijuluki Headmaster Barcelona itu telah menandatangani kontrak di PSV selama 3 tahun ke depan. Sebagai informasi, PSV sendiri bukanlah klub asing bagi de Jong. Sebelumnya dia sempat berseragam PSV selama 5 musim dari tahun 2014 sampai 2019. Next, ada Joan Laporta yang menegaskan gak akan menjual Frenkie de Jong yang dianggapnya sebagai gelandang terbaik di dunia. Sedangkan Mohamed Salah menjadi salah satu pemain dengan gaji termahal. Frenkie de Jong dikabarkan menjadi incaran utama Manchester United di musim panas ini. Kabar kepindahan de Jong itu ternyata telah sampai ke telinga sang presiden Joan Laporta. Laporta mengatakan kalau de Jong bukan cuma diincar oleh Manchester United. Oleh sebab itu dia tegaskan gak akan menjual de Jong di musim panas ini. Laporta menilai kalau de Jong enggan pindah dan ingin bertahan di Camp Nou. Selain itu, Laporta menyebut kalau de Jong merupakan salah satu gelandang terbaik dunia saat ini. Drama kontrak Mohamed Salah di Liverpool akhirnya sudah berakhir. Bomber asal Mesir ini sebelumnya sudah resmi memperpanjang masa baktinya di Anfield sampai tahun 2025. Salah sendiri mau memperpanjang kontrak karena Liverpool bersedia menaikkan gajinya. Menurut laporan Daily Mail, Salah mendapat gaji 464.000 euro per pekan. Gaji ini menjadi yang lebih tinggi di Premier League mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Kevin De Bruyne. Salah pun menempati peringkat 4 gaji tertinggi di dunia dan cuma kalah dari trio PSG. Chelsea menjalani musim 2021-2022 dengan buruk. Mereka bahkan kalah di 2 laga final Piala Domestik. Kini Chelsea mempersiapkan skuad dan berharap bisa menutup musim depan dengan lebih baik. Di pos pertahanan, Chelsea mengincar Matthijs de Ligt, Jules Koundé, Nathan Ake, Josko Gvardiol, sampai Kalidou Koulibaly. Berikutnya di lini tengah mereka mengincar Declan Rice. Lini tengah gak mendapat banyak perubahan karena Chelsea masih punya pemain-pemain bagus. Sementara di lini serang mereka membidik Raheem Sterling sampai Ousmane Dembele. Bek tengah Ajax Amsterdam yakni Lisandro Martinez mendadak menjadi perburuan hangat. Pasalnya pemain timnas Argentina ini diincar oleh Arsenal dan sudah ajukan tawaran seharga 40 juta euro. Tetapi Manchester United bergabung dalam perburuan dan melayangkan tawaran sebesar 47 juta euro. Peluang setan merah untuk merekrut Martinez juga terbuka cukup lebar. Sebab pemain berusia 24 tahun ini berkeinginan untuk tampil di Premier League.
Berita selanjutnya ada Jordi Amat yang mendapat gelar pangeran karena merupakan cucu dari Raja Siau di Sulawesi Utara. Kita kembali ke sepak bola Eropa, ada Benfica yang resmi merilis jersey kandang terbarunya untuk musim depan. Jordi Amat menghebohkan pemberitaan setelah bergabung dengan klub Malaysia yakni Johor Darul Ta'zim. Hal tersebut membuat netizen meminta PSSI untuk membatalkan proses naturalisasinya. Terlepas dari keputusan itu, Jordi Amat menyampaikan kabar lain yang gak kalah mengejutkan. Pemain berusia 30 tahun ini mendapat gelar pangeran dari Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara. Jordi Amat diakui sebagai generasi ketiga dari Raja MD Kansil dari Kerajaan Siau di Sulawesi Utara. Jordi Amat pun kini punya nama lengkap yang mulia Pangeran Jordi Amat Maas. Chelsea dilaporkan akan segera menunjuk direktur baru pengganti Marina Granovskaya. Skuad asuhan Thomas Tuchel itu kini dikaitkan akan mendatangkan Tom Glick. Sebagai informasi, Tom Glick pernah bergabung dengan City Football Group. City Football Group sendiri merupakan perusahaan induk yang kini menaungi Manchester City. Masih belum diketahui pasti jabatan apa yang akan diberikan Todd Boehly kepada Tom Glick. Bisa jadi Tom Glick akan menjadi pengganti Marina Granovskaya yang sebelumnya mengundurkan diri. Benfica resmi memperkenalkan jersey kandang terbaru mereka yang akan digunakan untuk musim 2022-2023. Kabar perilisan jersey ini mereka sampaikan lewat Twitter resmi klub. Benfica masih menggunakan warna merah sebagai warna dasarnya. Terdapat jembatan 25 April di bagian jersey. Kabarnya penggunaan gambar jembatan itu mencerminkan semangat kota. Menurut laporan, gambar jembatan itu sebagai bentuk penghargaan Benfica untuk Lisbon. Seperti diketahui, jembatan 25 April sendiri merupakan jembatan yang berada di kota Lisbon, Portugal. Winger kanan Leeds United terapinya menjadi pemain paling diminati. Sejumlah klub raksasa Eropa pun mengantri mendapatkan tanda tangan winger Brazil tersebut. Mulai dari Chelsea sampai raksasa La Liga Barcelona. Walaupun begitu, kepindahan Rapinya sedikit diwarnai oleh drama. Sebab Leeds bersikukuh mematok Rapinya seharga 60 juta euro. Namun Barcelona cuma bisa sanggup membeli Rapinya seharga 50 juta euro saja. Di sisi lain, Chelsea menyanggupi transfer 60 juta euro, akan tetapi Rapinya lebih tertarik bergabung dengan Barcelona. Tottenham Hotspur menjadi klub paling boros di bursa transfer musim panas ini. Sementara bola Piala Dunia Qatar nanti bakal dilengkapi oleh sensor yang bisa mendeteksi offside. Tottenham Hotspur menempati peringkat pertama sebagai klub yang paling boros di bursa transfer musim panas ini. Sejauh ini skuad Lily White sudah merekrut 4 pemain. Mereka adalah Richarlison dari Everton, Yves Bissouma dari Brighton, Ivan Perisic dari Inter Milan, dan sang penjaga gawang Fraser Forster dari Southampton. Kehadiran 4 pemain ini membuat Tottenham merogoh kocek 95 juta euro. Mereka mengungguli Liverpool yang sudah menghabiskan 91,5 juta euro untuk merekrut 3 pemain. Piala Dunia 2022 di Qatar akan menjadi Piala Dunia pertama yang memakai teknologi offside semi-otomatis. Teknologi ini ditujukan untuk meningkatkan kecepatan wasit dalam mengambil keputusan. Terdapat sensor pada bola yang dipantau oleh 12 kamera pelacak. Berikutnya wasit VAR akan menerima peringatan offside dan segera divalidasi sebelum diinfokan ke wasit di lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino bilang teknologi offside semi-otomatis sudah diteliti selama 3 tahun. Teknologi ini juga sudah diuji coba di Piala Arab 2021 dan Piala Dunia antar klub tahun lalu. Paolo Maldini sudah memperpanjang kontraknya sebagai direktur teknik AC Milan. Setelah perpanjang kontrak, Maldini punya sederet daftar pemain untuk direkrut pada bursa transfer musim panas ini. Maldini dilaporkan membidik Abdou Diallo dan Francesco Acerbi untuk lini belakangnya. Berikutnya di lini tengah, Maldini membidik Carles De Ketelaere dan Noah Lang. Hakim Ziyech dan Marco Asensio juga tengah dipantau untuk lini penyerangan. Gak cuma itu, Paulo Dybala juga masuk ke dalam daftar pembelian seandainya dia mau menurunkan gajinya. Piala AFF U19 dibuka dengan pertandingan pertama grup A antara Timnas Indonesia dan Vietnam. Pada laga tersebut, kedua tim harus berbagi 1 poin karena bermain imbang tanpa gol. Terlepas dari hasil itu, ada atmosfer luar biasa yang dipertontonkan oleh para supporter. Mereka bernyanyi dengan Korea selama 90 menit penuh dan menyalakan flare di berbagai sudut stadion. Di sisi lain, para supporter membentangkan spanduk bertuliskan "Jangan ganggu Sinteyong". Mereka juga meneriakan Sinteyong yang stay kepada Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan.
Guys, kita masuk ke bacaan komentar ini dari Mukit Hadi. Jersey Indonesia home dan away-nya keren banget sih, minimal harus beli 1 tahun ini. Iya guys, setuju banget. Kalau menurut kalian gimana? Keren gak sih jersey-nya? Komen di bawah ya. Sampai jumpa!